proses dari awal sampai akhir pernikahan kita. Apakah ayah ibu saya ikut datang ke Hong Kong untuk menjadi wali saya? Terus aku memang sudah mendukung dan aku sudah minta izin sama dia untuk menjadi wali nikah aku, dan dia mau. Jadi suami pertama ketemu orang tua aku itu di Bali, dan kita di Bali selama 4 hari. Dan total untuk acara resepsi di Indonesia sama plus Bali ya, kurang lebih aku habis 50 juta rupiah. Jadi kira-kira untuk kalau dirupiahkan acara wedding aku di Hong Kong dan di Indonesia itu kira-kira total sekitar. Guys, hai, welcome back to my channel. Yeay. Nah, hari ini aku mau sharing tentang nikahan kita ya, proses dari awal sampai akhir pernikahan kita, seperti apa prosesnya, seribet apa prosesnya ya. Pokoknya ribet, pasti ribet banget. Enggak sih, jadi prosesnya itu termasuk gampang, karena waktu pas kita nikah itu di Hong Kong ada bazar wedding. Jadi bazarnya itu di Wan Chai. Jadi di situ ada banyak banget perlengkapan wedding, dari pokoknya semua kebutuhan wedding itu di situ disediakan. Jadi kita cukup datang ke situ dan kita pilih-pilih mana yang cocok buat kita. Seperti itu aja sih guys. Jadi terserah kita mau yang ribet atau mau yang mudah, mau yang murah atau mau yang mahal. Jadi di Hong Kong itu semua disediakan ya. Kalau kita nggak mau ambil ribet, jadi kita waktu itu di bazar tersebut kita pilih kantor yang bisa proses wedding dari awal sampai akhir. Jadi buat foto wedding, foto pre-wedding, baju, make up, video dari awal sampai akhir pas weddingnya juga, itu satu paket. Jadi kita semua ambil yang satu paket karena kita nggak mau ribet ya. Jadi kita ambil yang satu paket, dan nggak termasuk normal sih, nggak yang ribet-ribet banget. Kalau yang ribet itu kalian yang cari sendiri. Jadi di sini bisa dipisah, make upnya sendiri, kalian bisa cari sendiri, fotografernya sendiri, gedungnya sendiri. Kalau gedung memang pisah ya, gedung ini nggak termasuk. Jadi ini cukup khusus buat fotografer, make up sama baju. Jadi satu paket gitu guys. Dan aku waktu itu aku pilih kantor ini. Nah di sini itu menurut aku juga lumayan oke, nggak terlalu mahal ya, maksudnya ya rata-rata segitu sih ya. Cuma kalau memang ada yang super profesional itu agak lebih mahal. Nah kita pilih yang standar aja. Nah di sini tuh disediakan untuk yang nikah di overseas, di luar negeri gitu, dia juga ada paketnya. Jadi di sini itu semua tertera. Nah, seperti itu guys. Nah kalau untuk aku pribadi, jadi seperti ini. Nikah untuk foto prewedding. Jadi satu paket itu prewedding, foto prewedding ya, foto prewedding, video recording waktu kita nikahan, sama foto album. Jadi satu paket itu kita dapat ini itu adalah buat tanda tangan. Jadi kalau itu kan cuma buku gitu, tapi kalau di sini kita bisa bikin ini buat kayak buku tanda tangan buat kenang-kenangan gitu guys. Nah seperti ini. Nah ini bisa digulung, dan ini terbuat dari apa sih ya? Bagus, ini bukan kertas ya. Mau salah. Nah ini bisa digulung seperti ini. Kalau ini aku nggak pasang di luar ya, karena ini buat kenang-kenangan aja. Nah ini bisa digulung seperti ini guys. Ini bahannya bagus, dan bahan-bahan yang mereka gunakan memang bagus-bagus ya.
Nah, jadi untuk paket yang kita ambil itu dari proses awal sampai akhir, ada foto prewedding, baju, foto album, make up, sama foto video recording pas kita nikah, 5 yang kita booking ya. Jadi satu paket itu ada 5. Dan satu paket itu harganya 20.000 Hong Kong dollar, sekitar 37 juta rupiah. Itu satu paket. Tapi belum plus-plusnya guys. Nah, plus-plusnya itu apa sih? Plus-plusnya itu adalah baju sama album. Jadi untuk foto albumnya itu kita nambahnya contohnya seperti apa sih kita harus nambah. Jadi untuk foto album kita nambah di sini. Jadi kalau kita pilih kualitas yang bagus, kita itu nambah uang ya. Dan ini tuh dari kayak kaca gitu. Nah, ini jadi kalau dielap, nah bisa ngeliat kan ini ada pantulan cahaya. Nah, ini itu berat banget, berat ya. Dan ini kualitasnya juga bagus. Dalamnya juga jadi bukan seperti kertas biasa gitu. Jadi dalamnya itu bisa dielap, dia anti air. Nah, itu sebabnya kenapa kita pilih yang agak bagusan dikit. Nah, jadi berat, yang ini berat, belakangnya nggak ada. Kalau yang ini adalah kaca, tapi kayaknya aku nggak tahu bahannya dari apa, cuma seperti kaca ya. Nah, ini satu, ini nambah berapa aku nggak tahu, cuma ada totalannya di sini. Jadi di sini aku masih simpen. Nah, ini nota-notanya semuanya. Nah, ini nambah apa tuh, nambah tuh. Jadi tambahannya ada banyak banget. Dan yang ini juga, jadi pokoknya bahan-bahan yang mereka gunakan itu bahan yang bagus ya. Tebal dan bahannya itu bagus. Jadi bahannya itu dielap aja itu oke guys, dan anti debu ya. Ini nggak berdebu, walaupun aku taruh di luar bertahun-tahun gitu, nggak ada debu nempel. Padahal ya jarang aku lap. Bagus. Nah, ini depan belakang juga ada. Jadi terserah kalian mau panjang yang mana. Oke, dan kalau yang ini adalah free, sama aja bahannya sama yang tadi yang gede, cuma yang ini lebih kecil gitu guys. Dan kalau yang ini nambahnya nggak banyak, dan nambah yang paling banyak itu adalah yang aku pajang di luar. Nah, yang ini nih. Nah, kalau yang ini tuh nambah sekitar 4.500 Hong Kong dollar, sekitar 8 juta lebih. Karena dia juga sama, terbuat dari ini, sama seperti ini, cuma ini lebih besar gitu guys. Pokoknya aku suka banget untuk foto-fotonya yang untuk prewedding ya. Dan baju, kalau baju juga nambah. Kenapa mereka nambah? Jadi mereka itu pas pilih baju, mereka akan kasih tahu kita baju yang mereka upgrade. Jadi kalau baju yang agak bagus-bagus gitu, mereka harganya upgrade. Jadi jadi setiap bajunya itu upgrade berapa. Di sini semua ada notanya ya. Nah, untuk bajunya upgrade sekitar sekian. Jadi ada yang 600, 800. Baju yang upgrade paling mahal itu adalah baju wedding. Jadi Chinese wedding sebenarnya kalau yang gratis yang nggak perlu upgrade itu cuma warna merah sama motif, tapi nggak ada warna goldnya. Jadi kayak kuno gitu ya, yang kuno punya. Dan suami aku nggak mau, dan dia maunya yang ini, yang upgrade-nya nggak terlalu mahal juga. Ada yang upgrade-nya lebih mahal, yaitu bisa sampai 5.000, 6.000. Itu dia goldnya itu banyak banget, jadi hampir warnanya itu gold semua.
Nah, tapi kita pilih yang standar aja. Kita nambah 1.250 untuk baju Chinese weddingnya. Pakai 5 baju ya, jadi semuanya itu upgrade. Nah, jadi nambahnya itu di situ, guys. Jadi untuk nambah baju sama foto album itu hampir 10.000 Hong Kong dollar. Jadi total untuk paket weddingnya ini awalnya itu cuma 20.000, tapi pada akhirnya totalannya itu hampir 30.000 Hong Kong dollar. Jadi untuk foto prewedding untuk ini, foto, baju, make up sama video itu totalnya 30.000 Hong Kong dollar, setara dengan 55 juta rupiah. Ini untuk foto preweddingnya saja ya. Plus untuk penghulunya, nah ini penghulunya aku pakai dia. Untuk penghulunya 3.500 Hong Kong dollar, sekitar 6 juta lebih gitu lah guys. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan nikah kita ya. Nah, setelah itu kita cari hotel. Ada 20 hotel gitu yang kita cari, yang kita lihat lokasi ke lokasi gitu. Karena suami aku maunya itu yang outdoor sama indoor, tapi kebanyakan kalau yang outdoor sama indoor itu di area pegunungan gitu, di area jauh dari kota, seperti Clearwater Bay. Mana lagi tuh yang kita lihat, kayaknya Clearwater Bay itu kan ada 2 hotel yang buat acara wedding gitu. Dia memang ada outdoor sama indoor. Cuman kalau yang di Clearwater Bay itu dia nggak strategis. Dan karena saudara-saudara suami otomatis ada orang tua gitu, jadi nggak strategis lah buat mereka. Dan akhirnya kita cari tempat lain. Untuk hotelnya itu biasanya mereka tanya untuk berapa orang. Jadi untuk berapa orang dia akan kasih kita lihat kapasitas tempatnya. Kalau lebih dari 80 orang dia akan kasih yang besar, dan kalau di bawah 80 orang itu dia kasih tempat yang sedang. Nah, karena kita waktu itu karena cuma saudara suami ya, karena aku di sini nggak ada teman, nggak ada saudara, jadi aku nggak ada teman aku yang diundang. Jadi semuanya itu adalah dari kerabat suami. Dan kita cuma undang 50 orang waktu itu. Teman kantor suami juga nggak diundang, jadi nggak ngundang begitu banyak orang, jadi ngundang teman dekat aja gitu. Dan kita waktu itu ngundang 50 orang, jadi kita dikasih posisi tempat yang ini yang kita nikah itu guys. Dan ini lokasinya adalah di Peninsula Hotel di TST ya. Nah, kalau hotelnya itu biasanya itu sudah satu paket. Nah, kalau nikah di hotel itu kita biasanya cari yang satu paket. Nah, satu paket itu contohnya seperti apa? Jadi kayak menu makanan, kita pilih menu yang Chinese menu atau yang Western menu. Udah gitu minumannya mau apa aja. Terus menunya mereka sudah sediakan, jadi satu paket sekalian gitu guys. Dan minumannya apa aja seperti itu. Terus cake-nya juga sudah dari mereka langsung. Nah, kalau di hotel itu enaknya tuh seperti itu ya, ya guys ya. Jadi semuanya itu udah satu paket. Cuma kalau waktu itu aku pengen nambah kuenya jadi 5 layer gitu, cuman harus nambah uang gitu guys. Jadi pada akhirnya aku nggak nambah. Dan untuk kuenya kita bisa desain sendiri, mau yang desain seperti apa itu terserah kita. Nah, untuk hotelnya sendiri dia kapasitas bisa sampai 80 orang, tapi karena kita cuma undang 50 orang, jadi mereka bukan hitung tempatnya, tapi mereka hitung per orang. Jadi per orang
nanti mereka akan siapkan menu untuk orang yang kita siapkan gitu. Jadi kalau lebih banyak ya pasti lebih mahal gitu. Jadi waktu kita booking itu kita undang 50 orang dan itu biayanya 120.000 Hong Kong dollar itu untuk satu set. Jadi 50 orang plus makan, minum dan lain-lain. Jadi satu set segitu. Tapi itu karena malam, jadi di sini kalau booking hotel itu ada dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi malam. Kalau sesi pagi itu waktunya lebih short, lebih sedikit, dari jam kalau nggak salah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah kalau yang malam dari jam 4 sampai jam 11 malam. Jadi kalau yang malam itu emang lebih panjang, makanya harganya juga lebih mahal gitu guys. Karena suami aku maunya malam, jadi kita booking hotelnya untuk yang malam. Nah seperti itu guys. Jadi nikahan di Hong Kong itu sebenarnya terserah kalian mau yang murah, mau yang mahal, atau mau yang sedang, itu semua terserah kalian dan semua disediakan gitu. Yang gratis ada, yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal juga ada. Jadi semuanya itu tergantung ke budget kalian masing-masing. Banyak juga yang tanya apakah ayah ibu saya ikut datang ke Hong Kong untuk menjadi wali saya. Saya jawab tidak. Karena kenapa? Jadi pas suami aku ngajak aku nikah itu bulan Januari, dan bulan Januari itu kita langsung proses buat wedding gitu. Jadi prosesnya itu cukup lama. Dari Januari kita mulai cari-cari tempat-tempat wedding gitu, dan pas ada bulan 3 itu ada wedding bazar. Kita juga sibuk ke bazar karena waktu itu aku masih kerja, jadi aku harus bagi waktu karena liburnya kan cuma 1 minggu sekali. Jadi butuh waktu yang cukup panjang gitu guys. Jadi aku juga harus profesional walaupun aku sudah mau nikah gitu. Jadi aku tetap bagi waktu kerja aku. Jadi selama masa aku libur, walaupun bos aku tahu gitu, bos aku udah tahu kalau aku mau nikah, karena suami aku juga minta izin ke bos aku gitu ya. Jadi waktu libur aku gunakan untuk kayak cari tempat wedding, nyobain dress gitu. Dan untuk pre-weddingnya aku minta izin sama bos aku untuk keluar di hari biasa untuk foto pre-wedding gitu. Jadi bos aku memang sudah mendukung dan aku sudah minta izin sama dia untuk menjadi wali nikah aku, dan dia mau gitu guys. Karena aku di sini nggak punya saudara, nggak punya temen ya, walaupun ada temen tapi kan mereka juga kerja. Dan acara wedding aku itu malam, kebanyakan mereka kan sudah pulang ke rumah majikan gitu loh. Jadi aku yang paling aman aku minta bantuan sama majikan aku, dan majikan aku setuju untuk menjadi wali nikah aku. Dan karena saking sibuknya dan aku juga nggak punya banyak waktu, tahu sendiri karena aku masih kerja ya seperti yang aku bilang tadi. Jadi aku nggak mau buang, intinya aku nggak ajak ibu aku ke sini karena prosesnya juga lebih ribet lagi. Selain aku harus bikin paspor visa untuk ngurus kedatangan mereka ke sini, lebih baik aku gunakan waktu aku untuk ngurus proses nikah aku di sini. Dan aku sudah bilang sama suami aku mau bikin acara resepsi lagi di Indonesia. Jadi daripada cuma ayah ibu aku dan butuh 1 orang lagi untuk nemenin dia, otomatis karena ayah ibu aku kan nggak tahu soal bandara seperti itu. Jadi otomatis aku butuh 3 orang untuk datang ke sini. Jadi aku pikir lebih baik seperti ini ya. Aku nikah di sini, aku suruh majikan aku sebagai wali aku karena dia mau. Dan untuk keluarga aku sendiri di Indo, aku pulang ke Indo, terus bikin acara resepsi di sana. Jadi bisa semua orang bisa merayakan bersama gitu. Jadi itu kenapa aku bikin acara resepsi lagi di Indonesia. Itu untuk merayakan bersama keluarga besar di Indonesia.
Jadi yang waktu nikah di sini itu untuk keluarga suami, dan aku bikin resepsi di Indonesia itu untuk keluargaku di Indonesia gitu guys. Jadi bukannya aku nggak mau ngajak mereka ke sini untuk acara wedding. Ya pertama memang kendala waktu, dan kedua aku pikir kalau cuma ayah ibu yang kesini, yang lainnya kan nggak bisa merayakan bareng gitu. Jadi aku pikir-pikir lebih baik seperti itu gitu. Aku yang pulang ke Indonesia, jadi di sana bikin acara lagi gitu. Jadi kan bisa sama-sama merayakan pernikahan kita gitu guys. Karena memang banyak orang yang tanya, karena mereka lihat wedding aku di sini tuh bagus gitu ya, dari foto pre-wedding, dari acara weddingnya kelihatannya mewah gitu. Sebenarnya acaranya itu sederhana saja, yang standar gitu aja guys. Nah jadi untuk kalian yang tanya soal berbiaya, sebenarnya untuk biaya keseluruhan kurang lebihnya aja ya aku nggak tahu totalan pastinya itu berapa, karena kayak sendal, kayak boneka buat wedding, kayak bunga buket yang kita buat foto buat wedding itu kita beli sendiri. Jadi kira-kira aja. Nah seperti tadi yang udah aku bilang, untuk penghulunya 3.500.000 Hong Kong dollar. Terus untuk biaya wedding ini untuk foto wedding, untuk foto sama video, album, make up, baju, itu total 30.000 Hong Kong dollar. Dan untuk hotelnya 120 Hong Kong dollar. Jadi itu yang besar-besar aja yang aku hitung, yang kecil-kecilnya udah nggak jelas ya, udah nggak tahu berapa. Jadi 120 untuk hotel, 30 buat foto video dan lain-lain. Jadi 150 ditambah penghulunya 3.500, jadi 153 Hong Kong dollar ya. Jadi totalnya itu kira-kira segitu guys. Dan untuk acara wedding di Indonesia, karena waktu itu aku sebelum acara wedding kita pergi dulu ke Bali, ngajak orang tua ke Bali. Karena memang kenapa aku ngajak orang tua ke Bali, jadi gini, aku dulu itu pernah berpikir, maksudnya aku dulu itu dalam batin aku, kalau aku bisa sukses, aku pengen ngajak orang tua aku itu naik pesawat. Jadi pengen ngajak mereka nyobain naik pesawat, karena mereka kan setiap aku pulang itu nganter jemput aku di bandara kan, dan mereka itu penasaran banget seperti apa sih naik pesawat gitu. Makanya aku dalam batin aku nggak ucapkan keluar memang, karena aku takut aku nggak bisa gitu. Jadi aku batin seandainya aku bisa ngajak orang tua aku naik pesawat gitu. Jadi setelah nikah aku honeymoon ke Bali, tapi aku ajak orang tua juga ke Bali gitu. Jadi aku dari Hong Kong terbang ke Bali, terus orang tua aku dari Jawa terbang ke Bali. Jadi kita pertama ketemu itu di Bali guys. Jadi suami pertama ketemu orang tua aku itu di Bali, dan kita di Bali selama 4 hari. Setelah itu kita pulang ke Jawa untuk acara resepsi. Dan total untuk acara resepsi di Indonesia sama plus Bali ya, kurang lebih aku habis 50 juta rupiah, kurang lebihnya aja, aku nggak tahu jelas panjang lebarnya berapa, aku lupa. Jadi untuk biaya total sekitar, untuk yang di Hong Kong 153 lah, 153 Hong Kong dollar. Dan untuk yang di Indonesia itu 50 juta. Jadi kira-kira untuk kalau dirupiahkan acara wedding aku di Hong Kong dan di Indonesia itu kira-kira yang di Hong Kong 153 itu sama dengan 280 sekian juta rupiah, dan ditambah yang di Indonesia 50 juta rupiah. Jadi sekitar total
330 jutaan gitu guys untuk acara weddingnya. Tapi itu semua kemauan suami ya. Aku nggak minta, aku nggak pokoknya aku no comment untuk weddingnya di Hong Kong. Cuman aku memang minta, aku pengen bikin acara resepsi di Indonesia, itu memang aku yang minta. Tapi kalau yang di Hong Kong itu aku memang no comment, aku nggak minta sama sekali. Oke guys, kira-kira sekian dulu untuk pengalaman wedding aku di sini. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. See you on next video. Bye bye.